Beberapa bulan lalu, kita sudah membahas salah satu proyek kereta tanpa rel yang akan digunakan di IKN. Kereta ini merupakan kereta otonom atau Autonomous Rapid Transit, yaitu jenis kereta yang dapat bergerak dan beroperasi tanpa perlu dikendalikan oleh pengemudi manusia atau masinis. Kereta ini juga sudah menggunakan teknologi canggih seperti sensor, kamera, radar, dan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi lingkungan sekitar. Karena teknologi canggih tersebutlah, kereta ini tidak memerlukan rel untuk lintasannya, melainkan menggunakan garis sensor yang dipasang pada jalur kereta otonom ini. Pada mulanya, kerjasama antara Indonesia, khususnya Ibu Kota Nusantara, dengan Cina terkait pengembangan kereta otonom adalah bagian dari upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur transportasi yang modern dan ramah lingkungan di IKN. Kerjasama yang dilakukan oleh IKN dan Cina sebenarnya adalah karena IKN merasa Cina memiliki pengalaman yang sangat luas dalam pengembangan dan penerapan teknologi kereta otonom. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Indonesia mendapat kesempatan uji coba kereta otonom di IKN dari China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC selama periode Agustus hingga Desember 2024. Kemudian, jika dirasa sesuai, penggunaan kereta otonom di IKN akan dilakukan dengan skema pembelian layanan. Dalam kerjasama ini, Norinco ditunjuk sebagai vendor pengadaan kereta otonom di IKN. Norinco atau North Industries Group Corporation adalah sebuah perusahaan besar milik negara Cina yang berfokus pada berbagai bidang industri. Lalu, mengapa kereta otonom ini dikembalikan kepada Cina oleh IKN? Otorita IKN bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur dukungan percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja atau Proof of Concept kereta otonom di Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta otonom ini. Jadi, sebelum kereta otonom ini dinyatakan layak untuk beroperasi di IKN, akan dilakukan POC atau Proof of Concept terlebih dahulu. Proof of Concept atau POC adalah sebuah uji coba atau demonstrasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu ide, teknologi, atau konsep dapat bekerja dengan seharusnya. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa teknologi tersebut bisa diterapkan secara efektif sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan atau implementasi yang lebih besar. Setelah dilakukan uji coba sejak 10 Agustus hingga 9 Oktober 2024 di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, kereta otonom yang diproduksi China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC Sifang ternyata akan dikembalikan ke Cina. Otorita IKN mengungkapkan alasan dikembalikannya kereta otonom ini adalah karena kereta tanpa rel itu masih memerlukan berbagai penyesuaian, terutama terkait teknologi otonomnya yang belum sepenuhnya siap. Dan hasil dari penilaian Proof of Concept atau POC yang dilakukan ternyata menunjukkan bahwa sistem autonomous dari kereta otonom ini belum dapat berfungsi dengan baik. Sesuai perjanjian MOU atau Memorandum of Understanding untuk uji coba ini, jika sistem dinyatakan tidak bisa beroperasi dengan baik, maka Norinco sebagai vendor akan diminta untuk menarik kembali unit kereta otonom ini kembali ke Cina, yaitu sesuai dengan perjanjian yang ada. Dan menurut otorita IKN, pembiayaan untuk semua POC yang dilakukan di IKN akan ditanggung oleh teknologi provider masing-masing, termasuk juga POC atau uji coba kereta otonom ini, yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh penyedia teknologi, yaitu Norinco dan CRRC Sifang. Salah satu fakta menarik di balik kereta otonom produksi CRRC Sifang yang dinilai masih belum memenuhi standar operasional optimal yang dipersyaratkan. Ternyata rencana awal pengujian kereta tanpa rel di IKN mengalami perubahan yang tak terduga. Pada awalnya, Norinco sempat membawa model kereta otonom lain dari CRRC Zhuzhou Institute,
yaitu kereta otonom dengan sistem yang sudah lebih matang dalam pengoperasiannya. Model kereta otonom dari CRRC Suzhou Institute telah terbukti berfungsi dengan baik di beberapa kota di Cina selama 10 tahun terakhir. Namun, karena kebijakan dari CRRC pusat, sistem kereta otonom dari CRRC Xifang yang harus diprioritaskan untuk diuji coba di IKN. Sementara model kereta otonom dari CRRC Suzhou Institute dikembalikan ke negara asalnya, walaupun sudah tiba di pelabuhan Balikpapan. Kereta otonom dari CRRC Suzhou Institute sendiri menggunakan sistem panduan berbasis marka jalan dengan teknologi yang telah teruji untuk dioperasikan di lalu lintas campuran atau mixed traffic. Sistem ini berbeda dengan model kereta otonom CRRC Xifang yang masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan penyempurnaan teknologi lebih lanjut untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa teknologi kereta tanpa awak dan tanpa rel ini dikembangkan di IKN. Menurut mantan presiden, Pak Jokowi yang sebelumnya masih menjabat sebagai presiden, salah satu alasan penggunaan kereta otonom adalah karena biayanya yang relatif murah. Sebab pengoperasian kereta otonom tidak berbasis rel dan cukup menggunakan jalan yang sudah ada, sehingga tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur yang baru. Dan menurutnya, biaya untuk membeli satu set rangkaian kereta otonom adalah 70-an miliar rupiah. Berbeda jika ingin membangun MRT yang biaya infrastruktur per kilometernya saja mencapai 2,3 triliun rupiah. Sedangkan jika ingin membangun LRT, biayanya sekitar 700 miliar per kilometer. Jadi kereta otonom dinilai lebih murah. Namun menurut Pak Jokowi, masalahnya sekarang ini hampir di semua kota jalanannya kurang lebar, sehingga tidak semua kota bisa menggunakan teknologi autonomous rapid transit atau kereta otonom ini. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.